Baik saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, di hari perhentian yang Tuhan berikan. Setelah sepanjang minggu kami beraktivitas di dalam keluarga, juga pekerjaan, kesibukan, dan pelayanan, kiranya Tuhan yang terus menolong memimpin kami. Khususnya hari ini, sampaikanlah isi hatimu kepada setiap pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara kami, baik yang ada di tempat ini dan yang di rumah masing-masing, bahkan kepada hamba-Mu, berbicaralah kepada kami sampai ke kedalaman hati kami, supaya tidak ada di antara kami yang tidak mendapatkan anugerah daripada Tuhan untuk menjalani satu minggu ke depan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, kita kembali dapat merenungkan firman-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas tema kebebasan manusia. Bagaimana kita mengaitkan antara sejak penciptaan Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah dengan kebebasan manusia. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita nanti akan melihat apakah kebebasan manusia itu. Mengapa manusia ingin punya kebebasan? Namun seringkali saudara, persoalannya adalah apakah kebebasan manusia itu benar-benar bebas? Adakah manusia yang benar-benar bebas? Kita akan melihat juga apa yang dimaksud dengan kebebasan yang sejati. Juga terkait dengan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Karena ada orang yang menganggap bahwa saya tidak bisa bebas memilih karena memang saya dilahirkan karena faktor genetik, karena faktor keturunan, maka saya tidak punya alternatif untuk memilih. Atau juga lingkungannya, sosialnya yang membentuk dia sehingga dia tidak punya pilihan lain. Nah, terkait dengan semua itu nanti kita akan melihat 3 bagian untuk dalam khotbah hari ini supaya kita semakin fokus. Saya mau awali dengan berita beberapa hari yang lalu. Saya membaca seorang Putri Latifah, itu anak putri dari penguasa Dubai nomor 2 dari Uni Emirat Arab, mengisahkan bahwa tahun 2018 dia sempat lari dari Dubai, ingin keluar negeri dari tempatnya karena dia dikurung begitu rupa, tidak ada kebebasan dari ayahnya. Tapi ketika dia lari dari negaranya, ditangkap atas suruhan daripada ayahnya dan dikembalikan ke Dubai. Dimasukkan dalam satu villa, tapi villa itu dibuat sedemikian rupa, kalau saya membaca dari BBC, maka semua jendela-jendela ditutup, tidak bisa melihat dunia luar. Bahkan privasinya hanya ada di dalam kamar mandi, di toilet. Selain itu semua dikontrol dan tidak ada kebebasan sama sekali. Bahkan pengawal-pengawal berjaga-jaga dan dia sangat stres. Dia berkata di dalam tulisan dari laporan jurnalis BBC bahwa dia ingin lari, dia ingin keluar, dia ingin bebas. Tapi apa yang terjadi, dia hidup dengan, kalau menurut versi daripada Putri Latifah itu, dia begitu takut karena hidupnya tidak bisa dijamin. Tapi dikomentari oleh pihak daripada Dubai sendiri bahwa dia sudah kembali ke keluarganya. Apa yang saya mau katakan, saudara bisa membaca berita itu di dalam berita-berita online tentang Putri Latifah ini, kaitannya dengan konteks kebebasan yang manusia terima, yang manusia miliki, yang Tuhan berikan. Bagaimana kita melihat kebebasan manusia? Hari ini ketika kita merenungkan Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26, kita akan melihat satu bagian ini dengan awal kita mau memperhatikan apa arti dari kebebasan manusia. Saudara perhatikan di dalam ayat ke-15, Paulus berkata, "Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci." Kita bisa membuka ayat 15, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Silakan slide-nya. Ya, ini ayat yang mengingatkan saudara
tentang bahwa kita di dalam kondisi hidup tidak lagi memiliki kebebasan seperti yang Paulus tuliskan di atas. Aku tidak tahu karena bukan apa saja yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kita melihat di sini ada satu kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, tidak lagi sesungguhnya memiliki kebebasan yang sejati. Tidak lagi memiliki kebebasan yang sejati sejak Adam dan Hawa, manusia pertama, orang tua kita itu jatuh di dalam dosa. Untuk memilih berbuat yang benar dan yang baik, untuk bisa menyenangkan hati Allah, maka manusia tidak akan pernah mampu. Setiap kali mengambil keputusan di luar Kristus, di luar Allah yang beranugerah memberikan rohnya, maka orang-orang yang di luar Kristus selalu memilih yang salah dan yang jahat dan yang melawan Allah. Memang ada banyak perdebatan bahwa apakah orang-orang di luar Tuhan tidak bisa berbuat baik. Berbuat baik dari versi manusia sesungguhnya belum tentu atau tidak dapat dipastikan menyenangkan Allah. Bahkan bagian ini menyatakan bahwa orang di luar Kristus tidak bisa menyenangkan Allah. Inilah yang jadi topik di dalam perikop yang Paulus katakan di dalam ayat ke-15 tadi. Jadi ada semacam medan peperangan dalam diri Paulus. Dia bergumul, mengapa aku ingin melakukan yang baik, tapi yang keluar yang aku benci, yang aku tidak suka, yang aku tidak mau kerjakan. Itu sebab dia katakan, aku ini hidup di dalam semacam pergumulan. Dirinya ada medan peperangan antara yang baik dan yang jahat. Ternyata Paulus tidak keliru. Tuhan Yesus berkata, kalau saudara melihat dalam Yohanes 8 ayat 34 di dalam teks yang saya tuliskan di dalam ayat itu dikatakan, kata Yesus kepada mereka, saudara boleh membaca bersama-sama dengan saya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi hamba dosa adalah orang yang tidak mampu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sama dengan orang yang berbuat dosa. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan orang itu adalah hamba dosa. Ini yang dialami oleh Paulus. Dan saya yakin ini juga dialami oleh manusia-manusia lain, orang-orang lain di luar Kristus yang terus-menerus bergumul. Mengapa dia tidak bisa memilih suatu yang baik? Kalau saudara mundur satu pasal dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, mari kita baca kembali bersama-sama, saudara bisa mengikuti supaya kita bisa melihat keseluruhan bagian tentang apa arti kebebasan manusia yang di luar dan di dalam Kristus. Mari kita baca bersama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi Paulus ingatkan kembali, ingat kepada orang-orang Kristen yang di Roma, sebelum kamu menerima Kristus, sebelum Roh Kudus melahirbarukan kamu, maka kamu, engkau dan aku, kita semua, seperti yang dikatakan di pasal 7 tadi, sekarang dia katakan juga di dalam pasal 6, kita semua sesungguhnya dahulu di luar Kristus, sebelum percaya kepada Kristus, kita ini adalah hamba dosa. Kalau namanya hamba, maka dosa menjadi tuan, maka tidak bisa melakukan hal yang lain kecuali yang diperintahkan oleh sang tuan, dalam hal ini dosa. Saudara yang kasih Tuhan, disinilah maka tadi saya katakan apakah arti kebebasan manusia. Maka manusia tidak lagi sebetulnya benar-benar bebas. Kenapa? Karena ada sang penguasa dalam hal ini dosa yang terus-menerus memerintahkan dan menguasai orang itu. Saudara yang kasih Tuhan, seorang teolog bernama Anthony Hoekema, dia menuliskan satu buku judulnya Manusia Ciptaan Menurut Gambar Allah. Dia katakan saya membacakan bahwa istilah kebebasan sebaiknya jangan dipakai. Tidak dipakai karena apa? Karena bisa membingungkan orang, bisa membingungkan saudara dan saya seolah-olah kebebasan. Tema hari ini kebebasan, kita seolah-olah
masih bebas. Manusia masih bisa bebas memilih antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Padahal kalau kita memperhatikan firman Tuhan, bagian-bagian firman Tuhan yang tadi saya beri contoh, maka manusia sesungguhnya adalah hamba dosa. Dia tidak bisa memilih yang menyenangkan Tuhan. Dia tidak bisa memilih yang baik, yang benar, kecuali terus-menerus mengikuti keinginan sang Tuhan, yaitu dosa itu sendiri. Demikian pula tadi Tuhan Yesus katakan, manusia tidak bisa membuat pilihan lain kecuali terus-menerus berbuat dosa. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan baik-baik bagian yang pertama ini. Disinilah pergumulan orang Kristen. Ada istilah dulu saya sangat pikir itu hal yang sangat logis tentang ada orang, saudara pernah dengar Kristen duniawi? Kristen duniawi. Dia Kristen tapi Kristen duniawi. Saudara pernah dengar istilah itu? Kristen duniawi. Berarti kalau ada Kristen duniawi maka ada Kristen rohani. Maka Kristen duniawi, dia Kristen, dia pengikut Kristus tapi masih duniawi. Carnal Christian. Yang satu ini spiritual Kristen. Ternyata setelah kita memperhatikan baik-baik firman Tuhan, tidak ada istilah Kristen duniawi. Yang ada adalah apakah orang Kristen itu Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh lahir baru, yang ada Roh Kudus di dalamnya, atau kemungkinan kedua, kalau ada yang sejati, maka ada yang palsu. Yang sejati dan yang palsu. Kenapa ada sebutan istilah Kristen yang duniawi? Supaya menunjukkan dia masih orang Kristen, Pak, dia orang Kristen, tapi masih duniawi. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah satu hal yang final, yang pasti. Kapan saja saudara dan saya mati, apakah melalui corona ataupun melalui yang lain, harap tidak melalui corona, tapi melalui cara Tuhan yang sangat Tuhan pimpin, Tuhan atur sampai akhirnya memang kita selesai di dalam dunia ini. Maka kepastian keselamatan itu di dalam Alkitab tidak lagi mudah-mudahan. Namun kita akan bingung dengan orang-orang yang menyebutnya diri Kristen, tapi Kristen duniawi. Nah, istilah itu dilontarkan, dimunculkan supaya orang-orang Kristen yang masih terus-menerus mau hidup di dalam dosa, merasa dirinya aman, tenang, tentram, gak apa-apa karena saya Kristen duniawi, kamu Kristen rohani, nanti kita sama-sama diselamatkan di dalam Kristus. Saudara, hal-hal seperti ini begitu banyak merusak kekristenan dan menyakiti hati Tuhan. Saya mau membacakan di dalam ayat 24 dan di ayat 25. Paulus sendiri, seorang begitu giat, dididik 3 tahun di bawah pimpinan daripada guru besar namanya Gamaliel, dengan ketat mengajarkan hukum-hukum Allah. Di ayat 24-25 dia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sama-sama kita baca, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara pernah mengatakan saya ini manusia celaka. Aku manusia celaka. Pernahkah saudara bergumul untuk hal itu? Atau saudara tidak pernah merasa bahwa saudara adalah manusia celaka? Kita ini patut dimurkai, kita ini patut dibuang, kita ini patut dihukum, dilempar ke dalam neraka. Kalau saudara tidak pernah merasakan pergumulan seperti itu, kita harus sungguh-sungguh menggumuli tentang keselamatan kita. Mengapa? Karena hanya orang-orang yang bergumul, aku manusia berdosa, aku sudah bersalah, aku manusia celaka seperti yang Paulus katakan, maka orang-orang yang tidak pernah menggumuli ini, hidupnya tidak ada pergumulan apa-apa. Tidak ada pergumulan bagaimana aku menyukakan, menyenangkan hati Allah. Maka tema kebebasan manusia ini tidak ada artinya bagi dia. Tema kebebasan manusia ini tidak ada artinya karena dia tidak pernah bergumul tentang keinginan dia dan keinginan Tuhan. Karena dia merasa semua kebebasan pilihan-pilihan yang diambilnya adalah semuanya baik. Tapi Paulus berkata, ayat 24-25, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara perhatikan, Paulus tadi saya katakan bergumul. Di dalam dirinya seperti ada medan pertempuran. Aku masih tinggal dalam dunia ini.
Aku masih punya kapasitas untuk memilih mana yang baik, yang jahat, yang benar, yang salah. Tapi aku masih di dalam tubuh duniawi ini. Masih di dalam istilah dia tubuh maut ini. Saudara yang kasih Tuhan, di bagian pertama yang sangat penting saudara dan saya gumuli. Pernahkah kita melihat begitu dahsyatnya daya rusak dosa, akibat dosa, dan itu akan berpengaruh pada waktu kita memahami tentang kebebasan saat mengambil keputusan. Tadi saya katakan Anthony Hoekema tidak menggunakan istilah kebebasan, tapi dia mengatakan dia lebih senang memakai istilah, dan saya setuju dengan apa yang dia katakan, membuat pilihan, making choice, membuat pilihan. Dan istilah yang kedua yang akan kita lihat nanti adalah kebebasan yang sejati. Manusia tidak lagi benar-benar bebas karena dosa menjadi tuan. Maka dia hanya bisa membuat pilihan, membuat pilihan. Mari kita membaca bersama-sama, silakan Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13, kita baca bersama-sama apa yang Paulus katakan. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hanya dua. Tidak ada alternatif yang di tengah. Paulus katakan kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi kalau kamu hidup menurut roh, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Maka antara mati ataupun hidup tergantung dari bagaimana kita menjalani hidup kita. Menjalani hidup kita berdasarkan keinginan, menuruti keinginan-keinginan daging kita yang ujungnya adalah maut, atau kita mau mengikuti keinginan roh. Karena kita percaya kepada Kristus, Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Maka ketika dia tinggal di dalam kita, maka walaupun kita masih di dalam tubuh maut ini, artinya tubuh yang satu hari mati akan mengalami maut, kematian, tetapi Tuhan menolong kita ketika kita mengambil keputusan, making choice. Maka keputusan yang saudara dan saya ambil ketika kita sudah menjadi milik Tuhan adalah keputusan pengambilan pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri saya. Karena Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Karena Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang yang percaya dan yang menaatinya, yang hidup berdasarkan kehendak Roh. Harap bagian pertama ini menjadi PR buat kita semua. Ketika saudara dan saya mengambil pilihan, apakah pilihan yang saudara ambil menyenangkan hati Allah? Pernahkah saudara bergumul? Ketika saya mau mengambil satu pilihan, apakah pilihan saya ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Atau saya sembarangan mengambil keputusan pilihan-pilihan hidup ini? Kalau kita menggumuli bagian ini, maka saudara tidak bisa tidak akan bergumul berdoa, Tuhan tolong saya, Roh-Mu diberikan kepadaku, supaya aku boleh mengambil pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah yang aku ambil ini menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan ketetapan prinsip-prinsip kebenaran yang Engkau kehendaki supaya aku jalani. Kalau demikian, maka saudara kita akan semakin bergumul dan bersuka cita karena kita tahu benar Tuhan, seperti apa yang Paulus katakan, aku ini manusia celaka. Aku tidak bisa tidak, di luar Engkau pasti aku memilih yang salah. Pasti memilih yang salah. Tapi sekarang aku sudah ada di dalam Kristus. Maka aku bisa untuk tidak berbuat dosa. Karena Engkau sudah menebus aku. Jadi kita tidak lagi menjadikan dosa menjadi tuan. Tetapi seperti surat Yohanes mengatakan, Paulus juga Tuhan Yesus katakan bahwa roh yang ada di dalam saudara dan saya akan memerdekakan kita. Ini hal yang sangat menarik ketika saudara gumuli di dalam hidup kita. Apakah saya sekarang sudah tanda petik bebas di dalam Tuhan untuk memilih berdosakah atau tidak berbuat dosa. Artinya sekarang kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Karena
Tuhanlah yang memampukan kita. Disinilah terjadi pergumulan bagaimana saudara dan saya terus-menerus hidup semakin disucikan, semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi kita bukan lagi orang Kristen duniawi. Orang Kristen duniawi tadi saya katakan tidak ada istilah itu. Tapi adalah orang Kristen yang sudah dilahirbarukan, yang menjadi mirip Kristus, yang terus-menerus. Sekarang bulan Februari, sebentar lagi kita lewati. Pandemik sudah 1 tahun begitu cepat. Masuk udah lewat 1 tahun. Kita tidak ada yang tahu apakah ini bisa berlanjut. Semua orang bingung untuk merencanakan. Bagaimana merencanakan hari-hari di tengah situasi pandemik yang belum pasti. Vaksinasi yang terus berjalan kita berharap dapat menyelesaikan pergumulan ini. Saya membaca beberapa ahli mengatakan ada 2 kemungkinan katanya. Kemungkinan pertama ini virus corona akhirnya seperti virus flu. Ya sudah tidak bisa hilang. Cuma seperti virus flu yang bisa diatasi dengan obat dan sebagainya seperti itu. Tapi kemungkinan kedua, vaksinasi ini akan dalam waktu yang tidak lama, mungkin berapa tahun bisa menyelesaikan. Tidak ada yang bisa memastikan, tidak ada yang dapat memastikan. Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan seperti ini, maka ketika kita mau mengambil keputusan, pilihan-pilihan yang Tuhan berikan pada kita, ketika kita bergumul, mari kita bergumul sungguh-sungguh, supaya kita mengambil keputusan pilihan-pilihan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang pertama, apa arti kebebasan? Ya, sekali lagi, kebebasan tidak netral, tapi kebebasan itu adalah bagaimana kita membuat satu pilihan-pilihan yang di luar Kristus. Kita tidak bisa memilih untuk menyenangkan Tuhan, tapi hanya saudara dan saya di dalam Kristus kita bisa mengambil pilihan, keputusan yang boleh menyenangkan Tuhan. Gunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab. Ini bagian yang pertama yang saya mau sampaikan pada saudara. Hal yang kedua, kita masuk dalam pemahaman kalau kebebasan itu memang tidak ada, karena manusia tidak mungkin bisa benar-benar bebas. Para teolog baik Calvin, Martin Luther, bahkan Agustinus juga mengatakan manusia tidak bisa benar-benar bebas. Lalu apa ini maksud dengan kebebasan sejati? Kebebasan sejati yang di sini saya maksudkan adalah kebebasan sejati yang sudah dipulihkan, kebebasan sejati yang dipulihkan. Saya menulis bagian dengan definisi ini adalah kebebasan sejati adalah kebebasan yang ada di dalam kehidupan baru di dalam Kristus, yang maksudnya ialah kita bukan lagi budak dosa. Tadi saya mau naik satu langkah, tahap kedua, bahwa ketika kita tahu kita di dalam Kristus, maka Tuhan memberikan kita satu kebebasan yang sejati. Kita tidak lagi di bawah kuasa dosa, tapi sekarang masuk dalam kebebasan sejati, maka kita nanti tidak akan lagi dikuasai oleh dosa dan kita bisa tidak berbuat dosa. Nah, ini bagian ini banyak orang menjadi bingung. Jadi saudara, ketika jadi orang Kristen, maka kita tidak harus dikuasai dosa dan kita tidak lagi menjadi budak dosa, sehingga alternatifnya adalah kita bisa tidak berbuat dosa. Nah, bagian yang kedua ini kita masuk ke dalam lebih jauh lagi ketika kita nanti akan melihat kebebasan sejati yang dipulihkan, yang disempurnakan di dalam kekekalan. Sebelum masuk ke sana, kita melihat kebebasan sejati kita. Kebebasan sejati yang pertama adalah bukan berarti saya sudah bebas memilih, maka saya sebagai orang Kristen tidak perlu lagi aturan-aturan. Itu bukan kebebasan yang sejati. Kalau saudara memperhatikan seekor ikan yang bebas berenang, menurut saudara seekor ikan bebas berenang itu terbatas bebas atau tidak bebas? Dibilang bebas, dia bebas berenang.
Dibilang tidak bebas, dia tidak bisa bebas keluar dari air, betul? Berarti dia bebas, tapi bebas yang terikat oleh air, peraturan, yaitu air dalam hal ini. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kita memiliki kebebasan yang sejati ketika kita ada dalam Tuhan. Tapi Tuhan kasih hukum-hukumnya. Tuhan kasih perintah-perintahnya kepada saudara dan kepada saya. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, pemazmur berkata, mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 1 ayat kedua. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dia kesukaannya. Orang yang sudah dilahirbarukan, orang yang memiliki kebebasan yang sejati di dalam Kristus yang menguasai hidupnya, maka firman Tuhan, Alkitab, kitab suci, Taurat Tuhan yang direnungkannya siang dan malam, dia menjadikan itu sebagai apa? Kesukaannya. Saudara suka merenungkan firman Tuhan? Mazmur 19 ayat 10 dan 11. Mari kita baca kembali bersama-sama. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada banyak emas tua dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi bukan hanya kesukaan Taurat, hukum Tuhan seperti pagar, seperti tadi kita melihat ikan yang dibatasi di dalam air. Tuhan kasih kita kebebasan sejati, supaya kamu bisa tetap di dalam kebebasan sejatimu, maka aku memberikan hukum-hukum, supaya engkau boleh tetap menyenangkanku. Demikian maksud dari bagian ini. Maka orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah dilahirbarukan, yang Roh Kudus tinggal dalamnya, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, menjadi kesukaannya. Dan dia katakan ini begitu indah, lebih indah dari emas, begitu manis, lebih manis dari madu, bahkan madu tetesan dari sarang lebah. Saudara kasih Tuhan, ada seorang ahli bedah, dokter ahli bedah Paul Brand, dia menuliskan bahwa ketika dia melihat struktur tubuh manusia, maka kita memiliki tulang. Tulang-tulang kita ini begitu keras dan tidak bisa dibengkokkan. Kalau dibengkokkan patah tulang kita. Seolah-olah membatasi kebebasan kita. Tapi Paul Brand, dokter ahli bedah ini berkata, justru tulang-tulang yang keras yang seolah-olah kaku tidak bisa dibengkokkan itu memungkinkan saudara dan saya bisa bergerak. Saya bisa berdiri seperti ini karena ada tulang yang menopang saya. Kalau tidak ada tulang, semuanya daging. Semuanya daging. Kita kalau makan maunya daging semua. Enggak ada tulang. Tapi tulang di dalam tubuh kita, dalam struktur tubuh kita ini, dari kepala sampai kaki, diberikan Tuhan supaya kita bisa bergerak, menolong saudara dan saya. Tulang-tulang ini menolong kita beraktivitas. Jadi mari kita di bagian kebebasan yang sejati ini kita merenungkan, Tuhan kami bersyukur, aku bersyukur ketika Engkau memberikan aku kebebasan di dalam Tuhan, yang disebut kebebasan yang sejati. Engkau memberikan hukum-hukum, jangan begini, jangan begitu, kamu lakukan ini, supaya apa? Supaya hidupku menjadi semakin berkenan dan berbahagia di dalam Tuhan. Yang kedua, kebebasan sejati yang dimaksudkan adalah kebebasan melakukan kehendak Allah secara sukarela, sebagai ungkapan syukur. Saudara pernah melihat ada orang melakukan kehendak Allah di dalam pelayanankah atau beribadah seperti ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, terpaksa dia. Saya pernah ketemu dengan seorang yang berkata, saya tidak berani Pak untuk meninggalkan pelayanan. Saya bilang kenapa? Saya takut. Kok takut? Kamu melayani Tuhan karena kamu takut. Iya, saya takut gak diberkatin Tuhan. Sekali lagi, ada orang tidak mau melayani Tuhan karena dia takut tidak diberkati Tuhan. Berarti yang menjadi tujuannya, goalnya bukan Tuhan, tetapi apa? Berkat Tuhan. Maka kalau tidak ada berkat Tuhan, saya tidak mau lagi Tuhan. Ini keliru besar. Kitab Ayub menuliskan, ketika tidak ada berkat-berkat,
Semuanya Ayub mengalami, dari mulai kepala sampai kaki mengalami penderitaan luar biasa. Juga keluarganya hilang. Tapi di situ kita belajar ada seorang yang Tuhan tuliskan di dalam kitab Ayub. Orang ini bernama Ayub yang mau Tuhan lebih dari berkat Tuhan. Aku dilahirkan telanjang, nanti aku kembali kepada Tuhan juga dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Terpujilah Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini pergumulan. Ketika kita memiliki kebebasan sejati, apakah kita mau melayani Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan dengan sukarela? Ada orang-orang yang melayani Tuhan, tadi saya katakan terpaksa. Saya takut dikutuk sama Tuhan. Saya takut diambil berkat-berkatnya. Nanti bisnis saya tidak maju lagi. Bagaimana? Saya takut, makanya saya melayani Tuhan. Saudara, hati-hati dengan motif melayani Tuhan model seperti ini. Hati-hati dengan motif seperti ini. Berarti Tuhan bukan segala-galanya, tapi berkatnya yang segala-galanya. Betapa menyedihkan kalau sebagai orang tua saudara punya anak, tapi anak itu berkata, aku cuma mau uang papi mami. Papi mami aku gak mau, tapi uang papi mami aku mau. Betapa sedih kalau kita menjadi orang tua yang seperti itu. Kalau ada anak bicara seperti itu, berarti dia bukan mengutamakan saudara, tapi mengutamakan uang saudara, harta saudara, berkat saudara. Menyedihkan memang. Saya pernah pergi ke satu panti werda di mana ketika orang tuanya ditaruh di panti werda, cerita anaknya menghabiskan seluruh hartanya dan dia ditaruh di salah satu panti werda karena dibuang. Bukannya keinginan dari orang tua. Panti werda itu bagus, saudara, kalau menjadi kerinduan dari orang tua, hasil pembicaraan dengan anak-anak. Papi mami lebih baik di panti werda. Papi mami punya teman yang seusia 78 tahun, tapi bukan karena dibuang. Saya ketemu dengan orang yang pernah cerita, itu dibuang karena anaknya ambil semua hartanya, pakai buat bermain judi dan habis, sudah tidak ada, taruh. Bahkan itu juga punya pemerintah, panti werdanya di daerah Cibubur. Mari kita renungkan baik-baik, kebebasan sejati yang Tuhan berikan adalah supaya saudara bebas, boleh melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan sukarela dan sebagai ungkapan syukur kita. Jadi kalau saudara melayani Tuhan baik di tempat ini maupun di rumah dimanapun kita, Tuhan, aku senang melayani Tuhan. Aku bersukacita, aku sukacita, sukarela melayani Tuhan. Bukan terpaksa, bukan karena takut dihukum oleh Tuhan. Mari kita baik-baik perhatikan bagian ini. Apakah kita dengan sukarela, dengan ungkapan syukur, kita melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita dengan terpaksa melayani Tuhan, beribadah pada Tuhan, berarti saudara belum memiliki kebebasan yang sejati yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga, bicara tentang kebebasan sejati, adalah kebebasan sejati yang tadi saya katakan dipulihkan, disempurnakan. Bahasa yang lebih tepatnya lagi, bukan hanya saudara sekarang memiliki kebebasan yang sejati, tapi kebebasan sejati kita ini yang dipagari oleh kebenaran firman Tuhan, di mana kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sukarela, dengan ucapan syukur. Dan satu hari kebebasan sejati saudara, yang ketika kita dalam dunia ini kita masih bisa sakit. Ketika orang sakit dengan orang sehat bisa beda, saudara. Benar. Kalau orang sakit syaraf, nyeri syaraf, disuruh duduk 1 jam jadi masalah, jangankan 1 jam, 5 menit aja masalah. Tapi kalau orang senang sama pacarnya pergi ke Solo, dulu masih 11 jam, itu 11 jam cuma berasa 1 jam 2 jam, kok cepet sampai. Sekarang udah jadi suami istri, Jakarta Solo jadi lama. Apalagi naik kereta, keretanya masih yang model lama, bukan kereta cepat, kok gak nyampe-nyampe. Apa yang saya mau katakan pada saudara adalah pergumulan kebebasan, walaupun Tuhan kasih kita kebebasan yang sejati, tapi ada kebosanan, manusia natur kita ada penyakit,
adalah kelemahan-kelemahan, bahkan ujungnya adalah kematian. Maka ketika kita hidup dalam dunia ini dengan kapasitas memilih kebebasan sejati di dalam Kristus, kita pun belum sempurna. Maka satu hari di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, Alkitab berkata, mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat keempat. Bersama-sama, saudara yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing bisa membaca supaya kita tidak mengantuk. Di pagi hari ini kita baca bersama-sama, bersuara, 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kapan ini terjadi? Pada waktu saudara dan saya berhadapan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Maka kebebasan sejati yang sekarang belum sempurna itu, walaupun kita sudah ada dalam Kristus, tapi kita masih bisa jatuh di dalam dosa walaupun kita tidak sengaja berbuat dosa. Maka satu hari di dalam kekekalan kita semua akan disempurnakan. Kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Sekali lagi, pada waktu kebebasan sejati kita disempurnakan bersama Tuhan di kekekalan, barulah di sana benar-benar sempurna. Saudara dan saya tidak bisa lagi berbuat dosa. Kenapa? Karena kita sudah disempurnakan di dalam kekekalan bersama dengan Allah Tritunggal. Kalau saudara memahami bagian ini, maka dari sekarang ini kita akan semakin bersyukur kepada Tuhan. Dulu aku diikat, dosa menjadi tuan, aku jadi budak dosa. Tapi sekarang aku sudah ditebus menjadi milik Kristus. Aku tidak lagi dikuasai, diikat oleh dosa. Namun kebebasan sejati itu Tuhan kasih supaya kita satu hari terus menerus secara progresif berjalan bersama dengan Tuhan untuk nanti masuk ke dalam kebebasan sejati yang sempurna. Saudara, kalau kita hidup punya roadmap, punya timetable, apa yang kita mau kerjakan hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, lalu kita ketemu dengan Tuhan, saya yakin hidup saudara tidak akan sembarangan. Percaya, tidak akan sembarangan. Hanya orang-orang yang berputar-putar tidak tahu arah mau kemana, maka orang itu akan hidup sembarangan. Apapun yang dia pilih, dia merasa tidak ada yang harus saya pertanggungjawabkan. Ini bagian yang terakhir. Bagaimana kita bertanggung jawab? Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah dalam tema kebebasan manusia. Apakah manusia bertanggung jawab dengan pilihannya? Ada seorang psikolog modern namanya B.F. Skinner. Skinner berkata, seorang psikolog modern, dia berkata, sesungguhnya manusia tidak punya kemampuan untuk memilih. Sekali lagi, ini psikolog terkenal, Skinner, dia berkata, sesungguhnya manusia tidak punya kemampuan untuk memilih. Hal itu dia katakan, menurut pendapat dari Skinner dan banyak penganutnya, dia bilang manusia nggak bisa, sesungguhnya manusia nggak bisa memilih, nggak punya kemampuan. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh dua hal minimal. Satu, dia bilang faktor genetik, faktor keturunan. Orang tua saya siapa? Kakek nenek saya siapa? Nenek moyang saya siapa? Maka saya tidak bisa punya pilihan. Itu kata Skinner. Yang kedua, tergantung lingkungan sosial saya. Kalau saya dibesarkan di antara lingkungan, saya pernah pergi ke satu pulau, saya kaget ketika sampai di satu tempat, maka sopir yang membawa saya waktu itu, kita ada kunjungan KKR regional, dia katakan, Pak, lihat sebelah kanan. Saya bilang, iya, kenapa Pak? Di situ tempat orang-orang menemukan barang-barang curian. Maksudnya Pak, jadi kalau di kota barang kaca spion hilang, apa hilang, gampang Pak. Maksudnya cari di situ, pasti ketemu. Ntar ada ban hilang, ada apa, pokoknya yang hilang-hilang cari di situ lah Pak. Kok bisa begitu Pak? Iya, memang itu tempatnya, lingkungannya, sosialnya. Kok bisa ada lingkungan seperti itu? Jelas ya? Kenapa saya ungkapkan ini, contoh ini, supaya sudah jelas apa yang dikatakan oleh Skinner tadi,
B.F. Skinner mau mengatakan, lihat, ada orang-orang yang ada lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Maka ketika orang itu mengambil pilihan, membuat pilihan, tidak mungkin dia benar-benar bebas. Belum lagi papanya juga seorang pencuri. Ya maka dia jadi seorang pencuri. Saudara setuju dengan pendapat Skinner? Hal ini kalau saudara tarik terus di dalam aplikasi sehari-hari, termasuk di dalam sosial, maka ada orang-orang yang tidak boleh dipersalahkan. Aku jadi seorang LGBT karena memang ada faktor masalah disorientasi. Ada salah di dalam genetis saya. Saya ini mestinya jadi perempuan, tapi wujud saya, fisik saya laki-laki. Atau sebaliknya, saya fisiknya perempuan tapi sebetulnya laki-laki. Bisa terbalik dua-duanya. Atau bisa enggak, saya bisa laki-laki, bisa perempuan. Itulah muncul yang namanya lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Maka orang tidak boleh mengadili, menilai, bahkan menghukum kelompok seperti ini. Kenapa? Dia akan beralasan persis seperti pandangan dari Skinner, karena faktor genetis dan faktor lingkungan. Bagaimana saya nggak jadi perempuan? Dari kecil saya dikasih warnanya pink terus. Bagaimana saya nggak jadi perempuan? Saya semua saudara-saudara saya perempuan, ayah saya sudah meninggal, semuanya perempuan di rumah. Makanya saya jadi perempuan walaupun saya laki-laki. Demikian sebaliknya yang tomboy. Saudara yang kasih Tuhan, apakah benar seperti itu menurut firman Tuhan? Kita boleh mempersalahkan faktor genetis, kita boleh mempersalahkan lingkungan sosial kita, sehingga kita berkata pada Tuhan, jangan salahkan saya. Sebetulnya ujung-ujungnya adalah kita mau menarik sampai kepada yang mencipta. Maka bagian ketiga ini, orang tidak bisa dihakimi, orang tidak bisa diadili, orang tidak perlu bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang diambilnya. Apa kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 13? Mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat 13, 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya bagaimana? Kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sekali lagi, saya kasih print bold, underline, garis bawah, yang kepadanya, kepada Sang Pencipta Tuhan kita harus, bukan kita mudah-mudahan, kita mungkin, bukan, tapi kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saya lanjut 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Kita baca kembali bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Mau mematahkan argumentasi pendapat-pendapat orang yang mempersalahkan genetis, mempersalahkan lingkungan sosial, mengapa dia tidak bisa mengambil pilihan-pilihan seolah-olah dia tidak punya kapasitas untuk memilih. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul atau sexually immoral, penyembah berhala, orang berzina, adulterers, banci, orang pemburit itu men who practice homosexuality, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bisakah kita berdalih dengan pendapat dari Skinner kepada Tuhan, di mana saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan semua pilihan-pilihan kita ketika kita ada dalam dunia? Bisakah kita berkata, enggak bisa Tuhan, saya dilahirkan dari orang tua yang memang kawin cerai. Bagaimana saya punya keluarga yang baik kalau ngelihat contoh papi saya seperti itu? Saya udah ketemu dengan orang seperti ini. Dan ketika dia mau menikah, calon mertuanya meragukan apakah putrinya, anak perempuannya bisa mendapatkan seorang suami yang baik. Karena apa? Karena melihat faktor genetik.
seperti yang dikemukakan oleh Skinner. Sehingga teman saya bergumul. Dia katakan kepada seorang hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan ini menjadi garantor, menjadi penjamin. Katakan kepada calon mertuamu, kalau perlu saya datang. Dia orang baik. Dia tidak mungkin sama seperti papinya, seperti papanya. Saya kenal dia dari kecil. Saya penjaminnya. Itu hamba Tuhan pasang badan. Dan benar, akhirnya diizinkan karena sudah sama-sama cinta dan akhirnya menikah. Dan per hari ini yang saya tahu keluarganya berbahagia dan dia hidup di dalam rasa hormat yang tinggi kepada mertuanya yang dulu meragukan. Apakah kamu tidak seperti papi kamu, seperti papa kamu yang kawin cerai sampai lebih dari 3 kali, bahkan sampai 5 kali. Dan dia cerita sama saya, gimana ya, papa saya kayak begitu. Buah jatuh tidak jauh dari buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau pohonnya katanya papanya kayak begitu, papinya kayak gitu, ya anaknya kayak begitu. Tapi dia bergumul, dia membuktikan tidak. Ini cuma baru satu contoh, saudara. Pasti saudara punya contoh-contoh yang lain. Ada orang-orang yang lahir di tengah keluarga yang brengsek, tapi bisa jadi orang yang baik. Sebaliknya, ada anak yang dilahirkan faktor genetis papa mamanya baik, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, lingkungan sosial baik. Tidak di dalam lingkungan tadi saya cerita, di antara orang-orang yang suka mencuri, ambil spion dan sebagainya, enggak, dia lingkungan baik, tapi keluarnya jadi brengsek, immoral. Artinya apa saya mau katakan? Faktor genetis, faktor sosial tidak menjadi penentu buat seseorang mempersalahkan Tuhan. Saya tidak boleh bertanggung jawab, Tuhan, tidak, saya perlu bertanggung jawab karena memang keadaannya seperti ini. Terus Tuhan bilang, jadi mesti bagaimana? Kamu tidak mau bertanggung jawab dengan pilihanmu, suruh aku yang bertanggung jawab? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita dicipta bukan seperti C.S. Lewis berkata, seperti benda mati, tumbuhan atau binatang. C.S. Lewis berkata, dengan kapasitas manusia. Silakan slide-nya. C.S. Lewis mengatakan apa? Seorang teolog yang sangat baik, yang sangat alkitabiah berkata bahwa dengan kapasitas manusia untuk membuat sebuah pilihan, maka manusia menjadi ciptaan yang memiliki keserupaan, kemiripan dengan Allah pencipta. Kita sebagai manusia bukan seperti binatang. Kalau anjing bisa melakukan apa yang diinginkan tuannya, biasa sudah dilatih, dikasih reward, hadiah, atau dikasih hukuman, punishment. Maka anjing dengan latihan, saya dulu pernah melihat ada anjing herder, anjing dilatih, anjing herder itu bagaimana menuruti tuannya. Sit, ya harus sit. Stand, run. Itu karena terus menerus. Seminggu 3 kali dilatih, datang pelatih, maka dia bisa seperti itu. Itu binatang, bisa mengambil keputusan karena dilatih. Kalau saudara perhatikan ikan salmon, karena insting, maka dia bisa mengejar itu, tempat dia bertelur, melawan arus, sampai ke satu tempat di mana dia boleh bertelur. Itu ikan salmon, dia mengarungi arus air yang begitu deras, dia kejar. Ada insting dari binatang. Tapi saudara dan saya bukan diciptakan dengan insting. Tuhan ciptakan kita di bagian awal daripada tema tentang pergumulan manusia ini. Tuhan kasih kapasitas kepada saudara, karena saudara diciptakan seperti Allah, seturut dengan gambar dan rupa. Kita punya kapasitas untuk memilih. Maka ketika kita memilih, maka saudara dan saya harus bertanggung jawab. Kita bersyukur kita tinggal di negara di Indonesia
yang tidak menganut faham Marxisme, faham komunisme, yang akhirnya menempatkan, saya mengutip dari bukunya Anthony Hoekema, dia berkata, individu tidak bertanggung jawab dalam pandangan Marxisme, Karl Marx, atas kerugian dan kejahatan yang terjadi. Masyarakatlah yang bertanggung jawab, masyarakat. Jadi pribadi-pribadi tidak harus bertanggung jawab. Penekanannya diletakkan kepada kolektivitas, jadi kelompok, komunitas, bukan pada pribadi, Makanya kita mendengar beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha China yang terkenal yang sempat hilang. Kemana dia? Apakah sudah dihilangkan? Karena dia begitu berani mengkritik pemerintahnya. Itu berita jadi ramai, dicari-cari kemana itu tokoh ini yang sangat powerful di dalam ekonomi, di dalam kekayaannya. Dalam negara-negara yang menganut faham Marxisme, kepentingan negara adalah segalanya. Individu tidak masuk dalam hitungan. Saudara yang kasih Tuhan, dari bagian-bagian ini saya mau sampaikan apa kepada saudara? Bagian yang terakhir ini, mari kita renungkan diri kita. Setiap keputusan yang kita ambil dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, sadarkah kita bahwa saudara dan saya harus bertanggung jawab? Poin yang penting, bertanggung jawab. Maka orang yang bertanggung jawab adalah orang yang sangat dihargai oleh Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dengan semua kesempatan, kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun posisi saudara, baik sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai orang tua, sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, apapun yang Tuhan berikan, mari hari ini kita semakin hidup dengan tanda petik kebebasan yang Tuhan berikan itu untuk semakin bertanggung jawab. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan, kami diajar bagaimana kami memahami tentang kebebasan yang sejati di dalam Kristus. Ketika Tuhan Roh Kudus melahirbarukan kami, menebus kami menjadi milik-Mu. Ajar kami melihat sampai kedalaman diri kami, pikiran kami, hati kami. Apakah kami boleh berkata seperti Paulus, aku manusia celaka. Kalau bukan Tuhan yang menolong aku, menyertai aku, tidak mungkin aku memilih yang baik. Aku selalu memilih yang jahat, memilih yang salah, memilih yang tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Engkau memilih kami, melahirbarukan kami, sehingga kami diberi kapasitas, boleh memiliki kebebasan yang sejati. Sehingga waktu kami memilih, kami dengan sukarela, dengan ucapan syukur ingin menyenangkan Tuhan. Itu pun karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang memampukan kami. Karena tanpa Tuhan menopang kami, semua keputusan kami, keputusan yang mementingkan diri sendiri, yang egois, yang mencari untung buat pribadi kami. Tuhan ampuni kami. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan dengan segala keputusan, pilihan yang kami ambil. Bahkan kami mempersalahkan orang tua kami, mempersalahkan semua yang ada di sekeliling kami. Dan akhirnya kami mempersalahkan Tuhan, mengapa cipta kami menjadi seperti ini. Hari ini kami diingatkan supaya kami boleh diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan sampai satu hari kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, dengan kebebasan yang sejati yang sudah disempurnakan. Tidak ada lagi penghalang, penyakit, kelemahan, bahkan kematian lagi yang boleh menghalangi kami untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau yang menopang dan menolong jemaat-jemaat-Mu dan hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kebenaran-kebenaran firman yang dapat kami hidupi sepanjang minggu ini. Bukan hanya kami mendengar, mengisi pikiran kami, tapi kami boleh praktekkan dalam keseharian kami. Inilah seluruh doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan kami mengucap syukur. Amin.